Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Bu Jumi, apa kabarnya hari ini Bu Jumi? Alhamdulillah sehat, Pak. Saya Bu ya, alhamdulillah. Baik Bu, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Ridwan Ali, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun tujuan saya hari ini adalah melakukan supervisor atau observasi maupun observasi dari Ibu terhadap tugas yang diberikan terhadap saya ya Bu ya. Baik Bu, sebelum saya melakukan observasi atau supervisi ke Ibu terhadap proses pembelajaran Ibu di kelas, saya akan melakukan percakapan pra observasi dengan Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Ibu bersedia Bu ya, Bu ini ya? Pak, saya bersedia. Baik Bu, apakah Ibu sudah menyiapkan rancangan pembelajaran Ibu untuk dilakukan supervisi hari ini? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa Bu? Gitu. Baik, Pak, sesuai materi yang akan saya sampaikan nanti ya, tujuan pembelajarannya Pak. Yang pertama dengan melakukan percobaan supaya didik mampu menganalisis cara membuat magnet dengan cara elektromagnetik dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua dengan bekerja kelompok serta didik dapat membuat laporan percobaan pembuatan magnet dengan tepat. Terus dari tujuan pembelajaran itu Bu, area mana yang akan Ibu kembangkan nanti? Ya, area yang akan saya kembangkan adalah cara membuat magnet, yaitu area kognitif anak, yaitu tentang pengetahuan pembuatan magnet. Lalu untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, strategi apa yang akan Ibu terapkan Bu? Dalam hal ini saya akan menggunakan strategi praktikum Pak, yaitu strategi dalam pembuatan magnet. Kemudian bagaimana dengan model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas nanti Ibu? Model yang akan saya terapkan yaitu diskusi dan discovery learning. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, kemudian di kelas berapa dan di jam yang keberapa kira-kira Bu? Insya Allah hari ini Pak. Hari ini Bu ya? Di kelas 5 setelah jam pelajaran olahraga. Baik Bu, sesuai dengan jadwal yang telah Ibu sebutkan tadi, maka saya akan melakukan supervisi Ibu dan mencatat nantinya Bu ya kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas ya Bu ya. Baik Bu, nanti setelah proses observasi kita kembali duduk bersama kembali untuk melakukan seperti ini juga Bu, untuk ngobrol-ngobrol kembali, boleh ya Bu ya, tentang percakapan atau pasca observasi itu nanti Bu. Iya, boleh. Sebelum kita akhiri percakapan ini Bu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini tadi? Baik Pak, dari hasil percakapan kita tadi saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang pembuatan magnet dengan tujuan agar peserta didik mampu membuat magnet dengan cara elektromagnetik dengan tepat, kemudian dapat bekerja sama dalam kelompok, dan insya Allah akan melakukan pembelajaran tersebut nanti setelah jam pembelajaran olahraga hari ini selesai. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang telah Ibu berikan kepada saya. Kemudian dalam melakukan pasca observasi ini dan tanpa membuang-buang waktu, kita mulai untuk melakukan proses supervisi kelasnya ya Bu ya. Terima kasih Bu ya, Bu Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak sekalian, pada hari ini Bapak akan melakukan observasi terhadap Bu Jumiati. Jadi bisa kita mulai ya anak-anak semua ya? Baik, kita mulai sekarang ya. Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya mohon ketua kelasnya siapkan kelas dulu ya. Siapkan. Assalamualaikum
absen ya. Fakir Maulana. Hadir. Ihsan Anas. Ibu. Muhammad Adil Aulia. Hadir. Muhammad Zain Farizal. Hadir. Nabihan Fayat. Hadir. Nadia Lestari. Laura Azara. Nazirul Asrofi. Hadir. Ya, ini satu orang siswa yang hadir ya, awak tanpa keterangan. Baiklah ibu semua ya. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Sehat. Alhamdulillah.
dihasilkan. Perhatikan juga ya. Setelah ini nanti kita akan melakukannya ya langsung. Adik-adik, kali ini kita akan belajar membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sebuah besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus listrik. Caranya yaitu dengan melilitkan kawat penghantar bahan batang bambu di sekelilingnya. Kemudian ujung-ujung kawat dihubungkan dengan baterai sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan ditarik oleh paku besar yang dililit kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku tersebut mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik? Semoga kalian memahaminya ya. Ya, bagaimana setelah menonton video tadi ya? Apakah kamu nanti bisa melaksanakannya? Bisa. Ya, coba ya. Ya, kemudian ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah kita mempelajari materi ini, Ibu harapkan kamu semua dapat melakukan percobaan ya dengan tepat ya. Nah, kemudian setelah mempelajari dalam mengerjakan nanti, Ibu harapkan kamu mengerjakannya dengan kompak ya, dalam kelompok nanti ya. Baiklah. Sebelumnya coba kita bagi kelompok dulu ya. Kita bagi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1, ini kelompok 2. Rangkanya didekatkan. Dekat dulu, dekat. Dekat. Ini buat kelompok. Itu sini. Yang ini buat sampai. Lakukan percobaan seperti yang video yang telah kita tengok tadi. Ya. Ya. Perhatikan jalanannya ya. Ikuti langkah yang ada di buku.
Perhatikan langkah yang ada di buku. Yang pertama, langkah pertama, lilitkan, ya. Lilitkan kawat pada paku. Nah, langsung coba lihat. Ya, semakin banyak lilitan, maka pengertiannya tadi, magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Banyak. Tidak dililitkan, ya. Nah, lakukan seperti video tadi. Bola besi dapat dijadikan magnet dengan menggunakan arus pada batang bambu di sekeliling, baik sehingga arus mengalir melalui lilitan kawat tadi. Untuk lebih memahaminya, mari kita lakukan praktek pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Alat dan bahan yang kita siapkan adalah baterai besar, kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat terputus. Bagaimana adik-adik? Apa kalian sudah paham tentang pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik? Semoga kalian memahaminya ya. Jadi pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah dengan melilitkan kawat pengantar di besi. Kemudian kawat tersebut dialiri dengan arus listrik menggunakan baterai. Namun sifat kemagnetan besi ini akan hilang jika arus listrik dari kawat ke baterai diputus. Jadi bisa dikatakan besi hanya bisa menjadi magnet saat ada arus listrik pada kawat yang sudah dililitkan pada besi tersebut. Sekian video tentang cara pembuatan magnet dengan cara dialiri arus listrik. Sampai bertemu di video lainnya ya. Selanjutnya apa tadi? Paku ini berubah menjadi magnet setelah dialiri listrik, ya. Oke, mantap. Nah, ya, berhasil. Praktiknya berhasil yang itu, ya. Magnet dan mampu menarik kawat-kawat kecil yang ada di bawah tadi, ya. Nah, situ kita bisa lihat bahwa paku bersifat magnet. Kemudian sifat magnet
bersifat sementara ya, dia akan hilang sifat magnetnya apabila listriknya kita putuskan. Coba kita lepaskan. Ya. Kawatnya pun jatuh ya. Tapi kalau masih ada magnetnya ini masih dipengaruhi oleh energi dari baterai tadi. Masih ya. Masih bisa. Lama-lama nanti magnetnya dari paku ini lama-lama akan hilang. Oke? Ya, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan bagikan ya lembar kerja. Kamu jawab. Ya, lembar kerja nanti kamu jawab ya, pertanyaan yang ada di lembar kerja tersebut. Jawab dengan benar ya. Oke. Kamu jawab lembar kerja yang pertanyaan yang ada di buku tersebut yang dibagikan ya. Jawab dengan teliti. Ada pena. Ya. Jawab apa pertanyaannya? Ya. Apa yang terjadi ya pada paku? Ya, paku apa yang terjadi pada paku setelah dialiri arus listrik? Ya. Bisa? Bagaimana sifat magnet yang dihasilkan? Ya, magnet yang dihasilkan bersifat sementara. Ya, apabila aliran diputuskan, maka magnet hilang. Ya, lanjut. Kamu indah ya? Bisa jawab? Apa kenalannya? Coba ini gantian jawab. Kalau sudah selesai, kumpulkan lembarnya. Bisa dulu jawabannya, benar dulu. Coba tengok dulu. Kalau Ibu lihat ya dari hasil kerja kelompok kamu ya yang kamu jawab ini, kelompok 1 menjawab ya jawabannya benar ya. Pertanyaannya tadi apa yang terjadi pada paku setelah paku dialiri listrik? Jawabannya apa? Paku berubah menjadi magnet. Atau paku menjadi bersifat seperti magnet ya. Kemudian kelompok 2 tadi, soal yang nomor 2, apa yang terjadi pada paku setelah aliran dilepaskan? Apa jawabannya dia tadi? Ada dengar? Apa? Magnet pada paku akan hilang ya setelah alirannya dilepaskan. Baiklah ya, sebelum pelajaran hari ini Ibu akhiri, Ibu ambil kesimpulan dulu ya, kita buat kesimpulan bersama-sama. Ya, dari hasil percobaan yang kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa magnet dapat dibuat dengan cara dialiri arus listrik ya. Kemudian paku yang dialiri arus listrik dia akan berubah menjadi magnet.
alirannya, maka magnet tadi Tidak akan hilang. magnet pada paku akan hilang ya. Demikianlah ya pelajaran kita hari ini ya, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Medi. Gimana kabarnya Bu Medi pada hari ini? Baik Bu Medi, dari percakapan observasi kita kemarin, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait proses supervisi yang sudah dilakukan kemarin Ibu ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi dan dari penerapan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Ibu. Boleh Bu ya, Bu Medi ya? Baik Bu, setelah Ibu diobservasi kemarin terkait penerapan pembelajaran di kelas, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya setelah dilakukan observasi kemarin, saya merasa sangat senang sekali Pak, karena saya bisa mengetahui sisi kekurangan dalam proses pembelajaran yang telah saya sampaikan, dan semoga saya dapat meningkatkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran selanjutnya. Nah, bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan dari pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kemarin? Misalnya langkah pembelajaran. Saya sudah melakukan pembelajaran sesuai apa yang sudah saya terapkan pada saat pembelajaran kemarin Pak. Saya menggunakan strategi pembelajaran dengan praktikum dan materi dalam pembelajaran di pembuatan magnet. Kemudian sebelum melakukan praktikum, saya menjelaskan terlebih dahulu tentang materi pembelajaran magnet dengan media pembelajaran. Saya menampilkan video pembelajaran, kemudian saya mengelompokkan siswa untuk berdiskusi dalam pembuatan magnet, sehingga siswa tersebut mampu melakukan cara pembuatan magnet dengan tepat. Jadi kira-kira sejauh mana keberhasilan dari area pengembangan pembelajaran yang sudah Ibu terangkan tadi, diterapkan kemarin? Yang bisa saya amati dari pembelajaran yang saya lakukan, siswa sangat antusias dan bersemangat dalam berdiskusi untuk menyelesaikan persoalan pembuatan magnet, serta adanya kerjasama antara siswa dalam pembelajaran, dan praktikum ini dapat mengasah kemampuan siswa pada bagian keterampilan dan pembelajaran. Kira-kira apa saja kekurangan atau kendala-kendala dalam proses pembelajaran itu sendiri? Kendalanya Pak, ya. Kendalanya adalah tidak semua siswa berkontribusi dalam kelompok. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mungkin disebabkan ya adanya siswa yang malu-malu dalam diskusi, dan ada beberapa siswa yang masih kurang menguasai materi pembelajaran. Baik Bu, Ibu sudah berhasil melaksanakan proses pembelajaran ini dengan strategi praktikum dan pembuatan magnet. Dan setelah saya mengamati kegiatan pembelajaran Ibu kemarin, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Kemarin Ibu sudah berhasil melakukan proses pembelajaran dengan strategi praktikum. Saya juga sudah melihat bahwa pembelajaran Ibu sudah melibatkan secara aktif seluruh siswa. Kemudian saya juga melihat adanya semangat siswa saat melakukan praktikum pada pembuatan magnet tersebut. Dan saat saya mengamati kegiatan pembelajaran Ibu di kelas, saya juga sudah melihat Ibu sangat bersemangat dalam kegiatan pembelajaran Ibu, yang artinya Ibu sudah menerapkan pembelajaran Ibu secara maksimal Ibu ya. Dan untuk kedepannya mudah-mudahan Ibu bisa lebih baik lagi Ibu ya. Kemudian Bu Jumaiti, terkait kendala atau kekurangan dari pembelajaran yang Ibu sampaikan kemarin, Ibu juga sudah memikirkan rencana perbaikan seperti apa yang akan Ibu lakukan Ibu ya nantinya. Saya sangat mengapresiasi, semoga berjalan dengan lancar ya Bu ya. Mungkin Bu Jumaiti sampai di sini dulu pembicaraan kita. Dan di lain waktu saya berharap kita bisa saling bekerja sama ataupun berkolaborasi ya,
Mungkin sampai di sini dulu untuk pembicaraan kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.